Shalom saudaraku yang Tuhan kasihi, pada malam ini saya rindu untuk kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga. Pada malam ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam malam istirahat kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Saudaraku, dalam hidup ini, kita seringkali merasakan kekosongan yang tak terduga, seolah ada sesuatu yang hilang. Mungkin kita mencari kebahagiaan, tujuan hidup, atau makna yang lebih dalam. Pencarian ini mengarahkan kita untuk menemukan Allah, Sang Pencipta kita, yang mampu memenuhi kebutuhan jiwa kita yang paling dalam. Saudaraku, bacaan Alkitab kita pada malam ini tertulis dalam Yeremia 29, ayat 13. Demikian firman Tuhan. Engkau akan mencari aku dan menemukan aku, apabila engkau mencari aku dengan segenap hatimu. Saudaraku, mencari Tuhan dengan segenap hati kita, bukanlah pencarian yang sepele atau permukaan. Ia membutuhkan keterlibatan penuh dari setiap aspek kehidupan kita. Sepenuh hati berarti memberikan diri kita sepenuhnya kepadanya, tanpa ada penghalang atau kekurangan. Pertama-tama, mencari Tuhan dengan segenap hati kita, memerlukan kesediaan untuk memprioritaskannya di dalam hidup kita. Banyak hal yang bersaing untuk mendapatkan perhatian kita, mulai dari tuntutan pekerjaan, hubungan sosial, hingga hiburan. Namun, ketika kita mengutamakan pencarian Tuhan di atas segala sesuatu yang lain, kita menempatkannya di pusat hidup kita. Itu berarti kita harus mengalokasikan waktu, energi, dan sumber daya kita untuk berkomunikasi dengannya melalui doa, membaca firman-Nya, dan bersekutu dengan umat-Nya. Kedua, mencari Tuhan dengan segenap hati kita, mengharuskan kita untuk mengenalnya secara lebih mendalam. Allah mengungkapkan diri-Nya melalui firman-Nya, yaitu Alkitab. Dalam Alkitab, kita dapat menemukan karakter-Nya, rencana-Nya, dan janji-janji-Nya. Ketika kita dengan tekun mempelajari firman-Nya dan memahami kehendak-Nya, kita akan semakin mengenal Tuhan, dan hubungan kita dengannya akan tumbuh lebih dalam. Ketiga, mencari Tuhan dengan segenap hati kita, melibatkan adanya kepatuhan kepadanya. Setelah kita mengenalnya, penting bagi kita untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip-Nya. Hal ini berarti mentaati perintah-perintah-Nya, dan hidup dalam kasih seperti yang diperintahkan-Nya. Kepatuhan kita kepada Tuhan merupakan bukti nyata dari kasih dan rasa hormat kita kepadanya. Melalui kepatuhan kita, kita menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh mencintainya, dan ingin hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Terakhir, mencari Tuhan dengan segenap hati kita, membawa imbalan yang tak ternilai. Ketika kita memprioritaskannya, mengenalnya, dan mentaatinya, kita akan menemukan kasih-Nya yang tak terbatas, damai sejahtera yang melampaui pemahaman manusia, dan kehadiran-Nya yang mengubah hidup. Dalam pencarian kita, Tuhan akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita yang paling mendalam, memberikan hikmat dan arahan dalam setiap langkah, serta memampukan kita untuk mengalami hidup yang penuh berkat dan makna. Saudaraku, bayangkanlah seorang petualang yang sedang mencari harta karun yang hilang di sebuah pulau terpencil. Ia menyadari bahwa harta karun tersebut memiliki kekayaan tak terhingga, yang dapat mengubah hidupnya.
Dengan hati yang penuh semangat, petualang itu mempersiapkan diri dengan segala yang dia miliki, peta, kompas, dan alat navigasi lainnya. Petualang itu mendarat di pulau itu dengan tekad yang bulat dan sepenuh hati. Ia merasa tertantang oleh keindahan dan misteri yang ada di sekitarnya, namun ia tidak tergoda untuk terlibat dalam hal-hal yang mengalihkan perhatiannya dari tujuan utamanya. Setiap hari, dia melanjutkan pencariannya dengan tekun, mengumpulkan petunjuk-petunjuk kecil yang membawanya lebih dekat ke harta karun yang diinginkannya. Petualang itu tidak hanya mencari harta karun secara fisik, tetapi juga menginvestasikan waktu dan usahanya untuk mempelajari sejarah dan mitos pulau tersebut. Dia mendengarkan cerita-cerita orang-orang setempat, mempelajari budaya mereka, dan mencari tahu tentang jelajah para penjelajah sebelumnya. Dalam proses ini, dia semakin mengenal pulau itu dengan lebih baik, dan memahami tantangan yang mungkin dihadapinya. Selama pencariannya, petualang itu menghadapi rintangan dan bahaya. Kadang-kadang dia harus melewati hutan lebat yang menakutkan, melintasi jurang yang dalam, atau menghadapi cuaca buruk. Namun, tekadnya untuk mencapai harta karun itu tidak pernah pudar. Dia terus melanjutkan perjalanan, mendorong dirinya sendiri, bahkan dalam kondisi yang sulit. Akhirnya, setelah beberapa waktu, petualang itu menemukan harta karun yang luar biasa. Harta karun tersebut melebihi semua harapannya dan memberinya kekayaan yang tak terhingga. Namun, yang lebih penting, petualang itu menyadari bahwa perjalanan mencarinya telah mengubahnya menjadi pribadi yang lebih kuat, berani, dan bijaksana. Pencariannya telah membentuk karakternya dan memberikan arti yang mendalam dalam hidupnya. Dalam ilustrasi ini, pulau terpencil yang dijelajahi oleh petualang mewakili hubungan kita dengan Tuhan. Pencarian harta karun yang dilakukan oleh petualang merupakan pencarian kita untuk mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Seperti petualang yang mempersiapkan diri dengan penuh semangat dan menggunakan segala sumber daya yang dimiliki, kita juga harus memprioritaskan dan melibatkan diri sepenuhnya dalam pencarian kita akan Tuhan. Selama pencarian itu, kita harus mempelajari firman-Nya, mengenal karakter dan kehendak-Nya melalui doa dan meditasi, serta mengikuti prinsip-prinsip-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat yang sama, kita juga harus siap menghadapi rintangan, ujian, dan cobaan yang mungkin kita hadapi di sepanjang perjalanan kita. Ketika kita mencapai harta karun kita, yaitu hubungan yang lebih dalam dan intim dengan Tuhan, kita akan menyadari bahwa pencarian itu adalah anugerah yang tak ternilai. Lebih dari sekadar mendapatkan kekayaan rohani, kita akan tumbuh dan berkembang sebagai pribadi yang lebih baik, dan hidup kita akan diberkati dengan damai sejahtera, kasih, dan makna yang mendalam. Saudaraku, ilustrasi ini mengajak kita untuk menjadi petualang dalam mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Dalam perjalanan pencarian ini, kita akan menemukan bahwa Tuhan senantiasa hadir, membimbing, dan memenuhi kita dengan karunia-Nya yang melimpah. Saudaraku, marilah kita memilih untuk mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Jadikanlah pencarian ini sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Ketika kita melibatkan diri sepenuhnya, kita akan menemukan Allah yang setia dan berjanji untuk memberikan yang terbaik bagi mereka yang mencarinya dengan sepenuh hati. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Untuk menutup renungan pada malam ini, mari kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, atas pertolongan-Mu,
penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami, dan kami bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap hari. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu, firman-Mu yang menguatkan, dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan, di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Ya Bapa, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan malam ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, dan masalah kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan, dan pulihkan. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan, dan masalah yang mereka sedang hadapi. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap, dan percaya sepenuhnya hanya padamu saja. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, dan pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, ampuni kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, apabila saudara merasa terberkati dengan renungan pada malam ini, jangan lupa subscribe channel ini, agar saudara bisa mendapatkan notifikasi terbaru, dan renungan setiap harinya. Tuhan Yesus memberkati.